Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus dengan dosen pengampu Roza Yenita MPD. Baik, selanjutnya materi ini saya buat oleh saya sendiri. Saya atas nama Resdul Fadilah dengan NIM 1862050221. Baik, lanjut kita ke materi. Apa yang dimaksud dengan ABK? Ya, ABK adalah anak yang berkebutuhan khusus yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Lanjut, lalu apa faktornya? Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang terjadi setelah proses kelahiran yaitu penyakit infeksi bakteri seperti TBC atau virus, lalu kekurangan zat makanan seperti gizi, nutrisi, lalu juga bisa jadi karena kecelakaan dan bisa jadi karena keracunan. Berkebutuhan khusus lebih memandang pada kebutuhan anak untuk mencapai prestasi dan mengembangkan kemampuan secara optimal. Sedang pada anak yang luar biasa atau berkelainan adalah kondisi atau keadaan anak yang memerlukan perlakuan khusus. Seperti anak yang memiliki kemampuan yang di luar batas, kemampuan berbeda dari anak yang lainnya. Seperti anak itu terlalu pintar karena IQ-nya memang tinggi. Anak yang seperti itu memang akan mudah bosan. Maka dari itu kita harus memberikan pelajaran atau edukasi yang membuat dirinya tidak bosan. Seperti itu. Jenis-jenis ABK. Jenis-jenis ABK memang banyak, mulai dari tunagrahita, tunarungu, tuna netra, tunadaksa, tunawicara, autis. Nah, salah satunya yaitu saya akan membahas tentang anak yang autis. Nah, salah satu ciri-ciri anak autis itu seperti apa? Ciri-ciri anak autis itu adalah sulit bersosialisasi. Sulit bersosialisasi baik dengan lingkungan, dengan keluarga. Mereka memang cenderung memiliki kesulitan berkomunikasi. Maka dari itu memang anak yang autis itu tidak mudah untuk bersosialisasi. Anak dengan autisme seringkali terlihat asyik dengan dunia sendiri. Nah, maka dari itu memang sulit untuk dia bersosialisasi sehingga sulit terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Terkadang anak dengan autisme juga terlihat kurang responsif atau sensitif terhadap perasaannya sendiri ataupun orang lain. Mereka tidak mengerti, mereka tidak paham apa yang mereka rasakan. Jangankan untuk merasakan perasaan orang lain, merasakan untuk dirinya aja mereka kurang memiliki
rasa yang sensitif atau kurang memiliki kepekaan gitu, kurang respon gitu. Oke, lanjut. Umumnya masyarakat menganggap anak berkelainan jenis ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu dan dianggap sebagai beban masyarakat serta lingkungannya. Namun, anak autis pun memiliki kelebihannya sendiri. Apa kelebihan anak autis? Ya, kelebihan anak autis menurut Dr. Septriani mengatakan, saat anak dengan autisme menyukai suatu hal, mereka dapat terus-menerus menekuninya. Tidak jarang pula mereka bakal menjadi ahli di bidang musik, seni, dan bidang lainnya. Kemudian, bagaimana cara orang tua mengamati ciri-ciri anak yang autis, ciri-ciri autis pada anak? Bagaimana? Oke. Yang pertama, bisa pantau perkembangan anak sejak dini. Itu akan lebih baik jika kita bisa mengamati ciri-cirinya. Kemudian, jika merasa khawatir, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Dan yang berikutnya yaitu percayai naluri. Nah, ini baru beberapa cara untuk mengamati ciri-ciri autis. Kemudian, maka dari itu, janganlah kita pandang sebelah mata anak yang memiliki keterlambatan atau anak berkebutuhan khusus. Sayangi, cintai, dan perlakukanlah seperti manusia lainnya. Karena kita semua sama. Kita adalah makhluk ciptaan Allah. Kita makhluk Tuhan. Jadi, mereka berhak mendapatkan perilaku yang baik dari kita. Perilakukanlah mereka seperti manusia pada umumnya. Ya, layaknya memanusiakan manusia. Karena mereka pun memiliki hati nurani, memiliki perasaan. Jika kita menganggap mereka beban, maka mereka akan merasa sedih. Mereka akan lebih terpuruk. Kemudian, alangkah baiknya kita sayangi mereka sepenuh hati. Sekian video pemaparan dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Sekian video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.